Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan channel kami, Bayang Hafiz Arya Vega. Kali ini ada suatu novel nanti yang akan saya bacakan, di mana isinya itu novel bab 1 dengan bab 2 dan juga sinopsisnya. Semoga kalian terhibur ya. Baik sahabat, kali ini sinopsis novel yang berjudul Antara Takdir Cinta dan Kita, itu karya Arya Vega, merupakan novel pertama. Nah, dengan ini kami ingin membagikan kepada sahabat semua dari mulai sinopsis novel, terus ada daftar isinya dan juga bab 1 bab 2-nya sebagai gambaran awal. Berikut kami bacakan ya sinopsis novelnya. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis miskin dan sederhana, Arya, dalam meraih harapan, cita, dan cintanya. Dimulai dari dia ditinggal dari orang tuanya, sehingga dia mesti tinggal berdua dengan adiknya dan diasuh oleh neneknya. Keadaan dan ekonomi yang serba terbatas tidak membuat Arya yang keras dan pendiam untuk terus berjuang. Demi membantu kedua orang tuanya. Sekolah dan belajar yang rajin, itulah yang dilakukan Arya. Perjuangan mereka membuahkan hasil dan Allah memberikan kemudahan kepadanya. Hasil raport sekolahnya tidak mengecewakan, selalu dalam peringkat 5 sampai 10 besar, bahkan sempat meraih peringkat 3 saat SMA. Hal itu tentu membuat bapaknya semangat lagi dalam berjuang demi sekolah anak-anaknya. Tidak mudah bagi Arya untuk jatuh cinta pada laki-laki. Arya yang pendiam malah senang menganggap teman laki-lakinya itu hanya sebagai teman. Namun siapa sangka ternyata dia menemukan cinta pertamanya, yaitu teman sekelasnya yang sudah diperhatikannya sejak awal masuk SMA. Lama dia pendam perasaan pada teman yang satu ini, 3 tahun bersama sekelas dan hatinya tidak berubah. Sampai akhirnya perpisahan SMA juga yang memisahkan mereka dan bertemu kembali di bangku kuliah sebagai adik kelas. Arya terus memperjuangkan cita dan cintanya, sampai akhirnya dia diterima sebagai salah satu pegawai negeri 10 daerah dan menemukan cinta terakhirnya. Bagaimana lika-liku perjuangan dan perjalanan Arya, dan siapakah cinta terakhir yang ditempatkan Allah untuknya? Ikuti kisah Arya selanjutnya. Bab 1, berpisah sementara. Bapak dan Uma harus meninggalkan kalian, Ri, ujar bapak malam itu membuka awal bicara dengan berat. Terlihat berat laut wajahnya menyampaikan itu kepada Arya. Memangnya bapak dan Uma mau kemana? Ujar Arya tak kalah nanya. Bapak, Uma, dan adik-adikmu yang kecil akan pergi ke nyuruk kebun kita dahulu. Kita akan berjuang untuk membuka lahan baru untuk bertanam padi, lada, dan lainnya. Kamu dan adikmu Adri tinggal di sini saja ya, ujar bapak. Kenapa kami tidak ikut, Pak? Tanya Ardi lagi sambil berpaling menatap wajah Uma Sayu. Kalian tidak boleh ikut. Kalian mesti tinggal di sini. Kalian kan sekolah. Kejarlah cita-cita kalian. Jangan sampai sekolah kalian terganggu. Bapak ini tidak dapat memberikan harta pada kalian. Tapi inilah yang Bapak berikan, ilmu dan pendidikan, agar kalian berguna di masa depan. Pandailah nanti Bapak memberikan sangu untuk kalian di sini setiap minggunya. Insya Allah Bapak akan memperjuangkannya, jawab Bapak lagi. Bapak akan berjuang sekuat tenaga agar anak-anak Bapak semua bersekolah minimal sama dengan Bapak, dan lebih baik lagi lewat pendidikannya dari Bapak, lanjutnya lagi. Arya, gadis sulung dari 4 bersaudara, gadis sederhana dan berperawakan sedang, berusia 10 tahun, kelas 6 SD, mempunyai watak keras seperti bapaknya. Sebagai anak yang tertua dalam keluarga, Bapak tahu bahwa itu bisa diamanahkan kepadanya. Dia diwajibkan Bapak untuk menjaga adiknya yang kedua, Adri, selama Bapak, Uma, dan kedua adiknya terkecil, Neta dan Jessie, berpindah dari rumahnya ke Belitung ke Kabupaten Belitung Timur. Arya terlahir dari seorang bapak yang berwatak keras, teguh pendirian, dan tegas. Sifat dan karakter Arya menurun dari bapaknya, sedangkan umaknya
berwatak lembut dan penuh pengertian berasal dari Kabupaten Belitung Timur, Desa Nyuruk. Masih ada lahan kosong peninggalan nenek untuk bertanam, sehingga Bapak memutuskan untuk mengolah lahan itu. Dengan tubuh kekarnya, Bapak berjuang sekuat tenaga demi menghidupi keluarganya. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan tidak mencukupi kebutuhan buat mereka sehari-hari dengan 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka tinggal di rumah sederhana yang sebenarnya tidak cukup untuk mereka tempati. Rumah papan ukuran 5x6 meter persegi itu mereka tempati peninggalan nenek dan kakek dari sebelah bapak puluhan tahun yang lalu. Terdapat beberapa lubang di sana-sini setiap papannya. Di sebelah kanan mereka duduk, nampak papan yang bolong. Jika malam terasa dingin menghampiri mereka karena tidak rapatnya dinding papan yang tersusun itu. Kayu atapnya sebagian besar sudah dimakan rayap, sehingga kapan saja angin kencang berhembus, tinggal menunggu robohnya rumah itu. Namun semua masih dalam bimbingan Allah. Rumah itu sudah selayaknya untuk direhab. Namun karena keterbatasan ekonomi, Bapak tak punya uang untuk merehab rumah yang layak. Untuk makan saja masih ngos-ngosan. Alhamdulillah, Umak punya inisiatif untuk membantu perekonomian keluarga dengan membuat kue dan menjajakan ke rumah-rumah tetangga. Arya dan Adrilah yang sering menjajakan kue-kue buatan Umak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Arya dan Adri bersekolah di tempat yang sama, SD Negeri 46 Tanjung Pandan, tak jauh dari rumah mereka. Jalan kaki kurang lebih 15 menit sampai, sedangkan adiknya Neta dan Gesi belum bersekolah. Saat Bapak membicarakan itu kepada Arya, dengan berat hati beliau menyampaikannya. Tak tega rasanya meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil untuk terpisah sementara waktu. Namun itulah yang diputuskan Bapak demi menyambung hidup yang ala kadarnya. Jadi kami tinggal di sini berdua saja, katanya Arya lagi. Kalian boleh tinggal di sini. Bila ada apa-apa langsung ke rumah nenek ya. Dan bila malam kalian berdua nginapnya di sana, lanjut Bapak berpesan kepada kedua anaknya. Jaga adikmu baik-baik ya Arya. Besok kami akan pergi. Semua persiapan sudah siap di sana, kata Umak sambil memeluk anaknya. Insya Allah kami akan mengirimkan keperluan kalian seminggu sekali lewat Pak Long Sulai, Umak melanjutkan. Pak Long Sulai adalah saudara sepupu Umak yang tinggal di Nyuruk dan bekerja di pelabuhan Tanjung Pandan. Adiknya Adri yang masih kecil berumur 6 tahun belum terlalu paham apa yang dibicarakan orang tua dan kakaknya. Dia asik bermain di ruang tengah bersama dua adiknya yang lain. Beratnya ujian Arya, harus hidup berdua dengan adiknya dengan kondisi serba keterbatasan. Namun, alhamdulillah dia yakin perpisah ini hanya sementara. Setelah keadaan membaik, dia yakin mereka akan berkumpul bersama. Lantas bagaimana Arya menjalani hidup dengan adiknya yang masih berumur 6 tahun, sedang dia sendiri pun masih kelas 6 SD? Bagaimana mengatur kebutuhan sehari-hari mereka, mengurusi adiknya yang masih kecil? Ya Allah, semoga Allah kuatkan dia. Dua, asuhan nenek. Bangun, sudah subuh nih, kata nenek membuyarkan mimpi Arya. Masih gelap, Nek, ujarnya sambil menarik selimut kembali. Bangun, ini sudah jam 5 subuh, bertugas nanti bangunkan adikmu, dan sholat subuh sana, rezeki dipatok ayam, dan nanti kalian terlambat ke sekolah, lanjut nenek lagi. Dengan berat langkah, Arya melihat adiknya masih mendengkur di ranjangnya. Jendela kayu, 2 daun di samping ranjang itu sudah dibuka nenek. Dia melihat sekeliling masih agak gelap, teringat hari ini mereka akan ke sekolah. Segera dibangunkannya adiknya yang masih mendengkur. Dek, bangun, hari sudah pagi, kita harus segera siap-siap ke sekolah, ujarnya membangunkan adiknya. Wah, iya kak, bentar lagi ya kak, kata sang adik sambil membuang bekas kantuknya. Arya bergegas ke kamar mandi, karena bak air masih kosong, dia harus menimba air dari katrol, tali, dan ember, sembari membantu nenek, agar tugas nenek tidak terlalu berat untuk menimba air. Kriut, suara derek berbunyi. Dengan sekuat tenaga Arya menarik, dan piur, dimasukkan hasil timbanya ke dalam tong besi bulat berukuran diameter 100 cm. Begitu seterusnya, dari isi setengah hingga bak terisi penuh.
Segera dia mandi dan berwudu untuk menunaikan sholat subuh dan juga disusul adiknya. Usai sholat subuh, bergegas dia bersiap-siap untuk pulang ke rumah dan menyiapkan keperluan sekolah. Ini sudah nenek buatkan nasi goreng, nanti kamu dan adikmu tinggal makan ya, biar nggak terlambat ke sekolah. Dan di sebelahnya ada pisang goreng buat bekal ke sekolah nanti lanjutnya. Kalau yang di meja depan itu sudah nenek siapkan mau dititipkan ke sekolah, kata nenek kepada Arya. Makasih Nek, kami pulang dulu ya, jawab Arya. Nenek sudah bangun sejak sebelum subuh. Beliau sudah menjerang air buat teh dan juga melampun pagi, serta buat kue untuk dijual kembali. Nenek biasanya membuat kue-kue basah untuk dijual ke anak-anak sekolah di SMP dan SMA Muhammadiyah. Kue yang dibuat nenek besar ukurannya, seperti pisang goreng, risoles, dan lainnya. Sering tetangga bertanya, kenapa nenek buat kue besar-besar, nanti untungnya dikit, tanya mereka pada nenek. Gak apa, yang penting anak-anak pada senang dan kenyang, begitulah jawaban nenek jika ada yang bertanya. Nenek, ibu dari Bapak Arya, berusia 66 tahun, sudah cukup tua. Rambutnya sudah putih semua, berperawakan sedang, asli Jawa Barat, Sunda. Beliau dan suaminya, kakek Arya, sama-sama berasal dari Jawa Barat. Mereka adalah perantau ke Belitung cerita awalnya, yang sering diceritakan kepada Arya. Panjang cerita mereka hingga sampai ke Belitung. Arya juga waktu itu lupa-lupa ingat dengan cerita nenek sebelum tidur. Walaupun kisahnya berulang-ulang, tapi itulah neneknya. Rutinitas sebelum tidur, beliau selalu bercerita kepada kedua cucunya tentang kisah apapun yang diingatnya. Mulai dari kisah beliau waktu kecil, waktu remaja, kisah perjuangan, kisah perang, maupun dongeng-dongeng nasihat lainnya. Jika dibukukan, kisah nenek yang sepanjang jalan kenangan itu sudah boleh jadi buku novel yang sangat tebal. Nenek tinggal sendiri di rumah papannya yang lumayan besar buat nenek seorang. Sedangkan kakek sudah meninggal dunia sewaktu Arya masih kelas 4 SD karena penyakit sesak nafas. Anak-anak nenek ada 6 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. 5 orang pasangan dengan kakek dan 1 orang laki-laki, yang paling tua adalah anak bawaan kakek. Nenek telah tinggal di sini sudah lama. 5 anaknya semua lahir di Belitung. Sedangkan bapaknya Arya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Beliau senang sekali duduk di depan pintu. Katanya mau menunggu si Alan, anak bungsunya yang kabarnya sedang merantau di Pulau Batam. Dan sampai saat ini belum tahu kabarnya sudah berapa tahun. Yang nenek ketahui busu Alan, mereka memanggilnya mau pulang ke Belitung, namun tak tahu kapan akan pulangnya. Sehingga rasa rindu beliau yang dirasakan seperti itu selalu menunggu kepulangan anaknya. Tiap ada angkutan kota, angkot yang lewat di depan rumahnya berjarak 50 meter dari jalan aspal itu, disangkanya adalah mobil yang membawa anaknya pulang. Padahal itu mobil putar balik lewat halaman yang luas itu. Itu busumu Alan, katanya pada Arya suatu hari. Bukan Nek, itu mobil angkot yang lewat dan mutar balik, lanjut Arya. Anak-anak nenek tinggal di rumahnya masing-masing. Rumah anak yang terdekat dari rumah nenek adalah rumah Bapak Arya. Dulu sempat abang sepupu Arya tinggal di sana untuk bersekolah di SMA Muhammadiyah yang tidak begitu jauh jaraknya dari rumah nenek. Kurang lebih jaraknya 0,5 kilometer jalan kaki. Namun kini abang sepupu sudah lulus dan sekarang Arya dan adiknya lagi yang menemani nenek. Walaupun cuma malam hari mereka menginap di rumah nenek. Nenek memanggil Arya dengan sebutan AA. Entah apa maksud nenek. Karena nama awalnya Arya, jadi beliau dipanggil AA. Atau karena masih darah Sunda, beliau memanggilnya AA walaupun itu sebutan untuk kakak laki-laki. Entahlah, tapi Arya senang-senang saja dengan panggilan itu. Mungkin itu panggilan sayang dalam pikiran Arya. Sambil menikmati makanan dengan adiknya, sayup-sayup terdengar nenek masih membaca Al-Quran. Dengan suara khasnya dan dengan logatnya yang keras dan kuat power bacaannya sampai terdengar ke rumah Arya yang terletak di seberang jalan. 100 meter jaraknya lumayan jauh. Nenek senang sekali membaca Al-Quran. Bila ada kesempatan waktu luang, tiap saat beliau membaca Al-Quran, baik itu di depan pintu, di kursi tamu, depan, atau di tempat yang beliau suka, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Dan sebentar lagi pukul 6,
pagi, biasanya beliau dengan sepedanya membawa kue hasil buatannya ke sekolah Muhammadiyah. Lewat persimpangan jalan, 100 meter setelahnya baru sampai ke sekolah itu. Biasanya kue-kue buatan nenek selalu cepat laku, karena selain enak, juga kuenya besar-besar beliau buat. Sehingga makan beberapa biji saja sudah kenyang untuk anak-anak sekolah SMP dan SMA Muhammadiyah. Dan sore hari biasanya Arya yang mengambil kue di depan nenek untuk pulang sambil pulang sekolah dari madrasah yang terletak di lingkungan sekolah Muhammadiyah itu. "Siap, Dek. Hayu," kata Arya kepada adiknya yang masih pakai sepatunya. Alhamdulillah, sepeda peninggalan bapak dan Uma bisa dipakai boncengan pergi ke sekolah, sehingga gak perlu banyak mengeluarkan energi. Arya dan adiknya, Adri, satu sekolah negeri di Jalan Murai. Sekolah legendaris turun-temurun. Dari masa bapak dulu juga bersekolah di sana. Dan sebagian guru yang mengajar adalah guru bapaknya juga, tapi disitulah mereka menuntut ilmu. Banyak ilmu-ilmu dasar yang dapat dipelajari dari mereka. Arya dan adiknya selalu semangat untuk bersekolah. Adri biasanya sering menunggu kakaknya pulang. Mereka pulang bareng. Adiknya juga selalu ranking 1 ataupun 2 di kelasnya. Dan dia termasuk murid yang pintar. Dengan perawakan yang gendut, kulit sawo matang dan comel, belum sampai 6 tahun sudah duduk di kelas 2 SD. Sering jadi bahan celotehan teman-temannya Arya ketika bagi rapor. Sementara menunggu rapornya dibagikan, teman-teman Arya sering nimbrung di depan kelas Adri untuk melihat hasilnya, siapakah yang jadi juara di kelas itu dan untuk melihat rapornya. "Kita istirahat dulu ya, Dek, nanti baru kita main," kata Arya kepada adiknya setelah sampai di rumah. "Sebentar, kakak masak dulu untuk kita makan siang ya," lanjutnya. Sambil menghidupkan api tungku, Arya mengambil minyak tanah dalam kaleng susu, menyiramkannya dalam tumpukan kayu kering pada tungku dan menghidupkan korek apinya. Setelah api rata, baru dijeramkannya kuali dan memasukkan telur yang sudah dikocok ke dalamnya. Ya, telur dadar itulah menu mereka siang itu. Sesekali terdengar dia meniup tumpukan kayu lewat pipa untuk menetralkan apinya sehingga terlihat matanya kemerahan karena asap kayu api. "Nanti jam 2 kakak ke madrasah dulu, adik mainlah di sekitar sini saja ya, jangan jauh-jauh. Dan habis pulang sekolah nanti kita mandi sungai sama-sama dengan kawan lainnya," kata Arya pada adiknya. "Ramai sore ini yang mandi sungai, Dek. Kita main sambil kakak cuci pakaian," kata Arya pesannya pada adiknya. "Iya, Kak," jawab adiknya. Air Raya, sebuah nama desa di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tak jauh dari pusat kota Belitung. Sesuai dengan namanya, desa ini dialiri dengan sungai besar dengan nama Air Raya. Mereka menyebutnya dengan Air Raya. Aliran sungai ini tepat di belakang rumah Arya, kurang lebih 50 meter. Dulu sungai ini jernih airnya, seperti air gunung. Arya dan adiknya dan juga teman-temannya bahagia sekali mandi di sungai ini. Mandi mereka tak jarang kurang dari 1 jam. Baru selesai mandi dan main sungai sampai mereka puas, sampai mereka kedinginan dan jari-jari tangan dan kakinya berkerut. Barulah mereka puas dan begitu pun besok-besoknya. Tiap hari mereka mandi dan juga main sungai. Mulai dari main rakit-rakitan dari batang pisang, main jadi-jadian, kejar-kejaran, main terjun-terjunan dari pohon ke air, dan main air lainnya. Terutama bila musim panas, senang sekali mandi sungai. Mereka, anak-anak bantaran sungai Air Raya, jarang sekali yang tidak pandai berenang. Rata-rata sebagian besar mereka pandai berenang. Tidak ada yang mengajarkan mereka berenang, tetapi alamlah yang mengajarkan mereka. Siapa yang di antara mereka tidak bisa berenang, maka akan jadi bulian teman-temannya. Dan juga rugi banget jika tidak bisa berenang, karena di seberang sungai terdapat buah-buah hutan yang lezat bila tiba musimnya, seperti buah keremunting, buah nasi-nasian, dan beberapa buah hitam lainnya. Arya juga pandai berenang, awalnya dengan berhanyut, mulai dari berenang dari tepian sungai agak ke hulu dan selesai berenang di seberang sungai bisa sampai hilir, sembari mengayunkan kaki tangan sekuat mungkin melaju melawan arus sungai dan yang lumayan deras. Sedikit demi sedikit mulai biasa, dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan untuk berenang ini. Apalagi jika 17 Agustusan. Sering di sungai itu diadakan lomba tepuk bantal. Batang pinang sepanjang 3 atau 4 meter direntangkan di atas air dengan penyangga kayu dan disiapkan bantal yang berupa karung gandum yang diisi dengan kain perca sebagai pemberat.
sehingga akan lebih berat jika terkena air. Terdiri dari 2 orang pemain yang berlawanan untuk duduk berhadapan di pohon pinang yang merentang itu dan dipukulkan ke lawan. Siapa yang jatuh lebih dulu, itulah yang kalah. Seru dan ketawa lepas kalau melihat pertandingan itu. Terkadang Arya dan adiknya maupun teman-teman lainnya juga sering main di halaman rumahnya. Apalagi musim buah-buahan, banyak buah manggis, langsa, rambutan, rambai, dan beberapa buah lainnya yang sudah masak ranum di batangnya. Mereka biasa panjat pohon sambil makan buah di atasnya, maupun sambil nyanyi paduan suara di atas pohon tersebut. Sahut-sahutan mereka dari satu pohon ke pohon yang lain. Isi satu pohon biasanya sampai 5 ataupun 6 orang nangkring di dahan pohon-pohon yang lebat buahnya tersebut. Namun apabila nenek akan pergi ke sungai, otomatis mereka diam, mereka bersembunyi di atas pohon. Karena kalau tidak, mereka pasti kena rimbas atau dipukul kayu. Karena nenek sering membawa ranting kecil di tangannya jika hendak ke sungai. Bila maghrib tiba, setelah puas mandi sungai di sore harinya, Arya dan adiknya berkemas untuk ke rumah nenek menginap di sana. Sebaskom nasi dan sepiring tempe goreng yang dibawa ke rumah neneknya. Di sana biasanya nenek sudah membuat sambal goreng, sehingga lengkap untuk cocolan tempe sebagai lauk mereka malam nanti. Selesai sholat maghrib, anak-anak seumuran Arya di sekitar rumah nenek sudah berdatangan. Mereka mengaji bersama, ada yang mengaji Iqra, dan ada juga yang sudah Al-Quran. Yang sudah tinggi Iqra-nya bisa mengajarkan kepada yang masih Iqra di bawahnya sembari menunggu nenek mengajar yang lainnya. Yang sudah bisa baca Al-Quran dipersilahkan nenek mengaji sendiri. Dari habis maghrib hingga isya, mereka bisa membiasa membaca Al-Quran hingga 1 juz. Riuh suara mereka mengaji menggegarkan malam itu. Itulah sebagian masa kecil Arya yang menyenangkan. Biarpun ekonomi membelitnya, namun dia tidak risaukan itu. Yang penting dia adik dan adiknya bisa makan, bisa bersekolah, bisa belajar, dan bisa bermain. Itu sudah lebih cukup baginya. Baik sahabat, alhamdulillah telah kita bacakan dan kita simak sinopsis bab 1 dan juga bab 2-nya. Jika sahabat berminat untuk memiliki lebih lanjut novel ini, kalian bisa menghubungi kontak kami di nomor WA di atas tadi. Sahabat bisa pesan melalui WA. Sekian ya sahabat, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Mohon maaf dari kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.